Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ah bil ihsan ila yaumil qiyamah. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas akidah akhlak, yaitu akhlak tasawuf kelas 11 keagamaan dengan materi fitrah, nafsu, akal, dan kalb. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama tentang fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah berasal dari bahasa Arab, fatara, yang berarti menciptakan. Al-khilqah yang berarti pembawaan, naluri. At-tabi'ah, tabiat, watak, karakter. Asyab, belahan. Fitrah juga bisa diartikan suci atau agama yang benar. Secara istilah, fitrah merupakan sifat bawaan manusia yang ada semenjak awal penciptaan. Artinya, sejak awal penciptaan manusia, fitrah sudah melekat dalam diri manusia. Lalu apa saja hal yang sudah melekat itu? Menurut Imam Al-Ghazali, fitrah yang sudah melekat pada diri manusia sejak awal penciptaan itu adalah fitrah manusia tentang iman kepada Allah. Jadi sesungguhnya manusia sudah memiliki fitrah untuk beriman kepada Allah sejak penciptaannya. Kemudian fitrah tentang rasa ingin tahu mengenai kebenaran. Jadi sesungguhnya manusia sejak awal penciptaan memang memiliki fitrah untuk mengenal kebenaran. Kemudian fitrah untuk menerima kebaikan. Lalu fitrah tentang kemampuan yang kemudian terus berkembang. Perlu diperhatikan bahwa fitrah memang bawaan sejak lahir. Tetapi perkembangan selanjutnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama oleh kedua orang tuanya sebagai madrasatul ula. Adapun dalil tentang fitrah diantaranya adalah Quran surat Ar-Rum ayat 30 dan hadis riwayat Abu Hurairah. Perhatikan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Maka hadapkanlah wajah engkau lidini hanifah kepada agama yang lurus. Fitratallah. Perhatikan redaksi fitratallah. Memang sudah menjadi fitrah Allah. Allati fatoran nasa alaiha. Yang Allah telah memberikan atau menjadikan fitrah manusia untuk condong kepada fitrah itu. Maksudnya terhadap din al-hanif. Ad-din al-hanif. Yaitu agama yang lurus. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan-ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Bahwa itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Jadi jelas sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa mengenal kebenaran, beriman kepada Allah, ini sudah ada sejak awal penciptaan manusia
sudah menjadi fitrah manusia untuk mengenal itu, yaitu tercover dalam ad-din al-hanif, agama yang lurus. Maka sesungguhnya memang manusia sejak awal penciptaannya sudah memiliki kecondongan kepada kebenaran. Tetapi kemudian apakah kebenaran ini terus berkembang atau tidak, itu tergantung kepada lingkungan sekitarnya. Dalil yang lain tentang fitrah terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam fitrahnya. Jadi segala sesuatu yang dilahirkan sesungguhnya terlahir dengan fitrahnya. Manusia terlahir dengan fitrahnya untuk condong kepada kebenaran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi kemudian lingkungan yang membentuk ia, apakah kecondongan itu, apakah potensi-potensi kebenaran dalam diri manusia terus berkembang atau berhenti atau terganjal, itu tergantung kepada lingkungan sekitarnya, terutama tadi sudah dijelaskan, tergantung kepada kedua orang tuanya sebagai madrasatul ula. Bahkan hadis ini kemudian menjelaskan, menegaskan fa'abawahu yuhawidani, tetapi kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan ia sebagai Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah kalian melihat ada cacat kepadanya? Artinya kedua orang tua memiliki peran penting dalam fitrah manusia. Manusia memang terlahir dengan fitrahnya untuk berbuat kebaikan. Tetapi fitrah ini bisa terus berkembang menjadi semakin baik, terasah dengan benar, atau sebaliknya bisa terhambat, bisa terganjal. Itu semua tergantung kepada lingkungan sekitarnya, terutama kepada kedua orang tuanya sebagai madrasatul ula. Ini tentang fitrah. Selanjutnya, pembahasan tentang nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun mufrad, anfusun, nufusun jama', yang dapat diartikan dengan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Maka secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut, latifah, yang ada pada diri seseorang, yang kemudian menimbulkan keinginan atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik itu jasmani ataupun rohani. Jadi ada nafsu yang sifatnya jasmani, misalnya keinginan untuk banyak makan, ini nafsu jasmani. Ada juga nafsu yang sifatnya rohani, seperti ingin mendapatkan sanjungan misalnya, ingin mendapatkan pengakuan, ini nafsu rohani. Selain itu, nafsu juga terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, nafsu ammarah. Kalau kita sering mendengar kata amarah, sebetulnya ini berasal dari ammarah,
nafsu ammarah. Perhatikan Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Dan aku tidak menyatakan bahwa diriku ini bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. La ammaratum bisu. Nah, inilah yang disebut dengan amarah. Amarah. Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang cenderung untuk memerintahkan seseorang berbuat keburukan. Nafsu amarah. Berikutnya adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah merupakan nafsu yang ada di dalamnya celah. Kenapa? Karena dalam nafsu ini masih memiliki rasa penyesalan. Perhatikan Quran surah Qiyamah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Inilah celah dari nafsul lawwamah. Ia menyesali perbuatan buruknya. Namun memang sayangnya, meskipun dia menyesali, ia terkadang masih melakukan keburukan itu. Masih melakukan kemaksiatan tersebut. Namun tentu saja, nafsul lawamah ini tingkatannya lebih rendah daripada nafsu amarah. Yang berikutnya adalah nafsu mutmainnah. Inilah nafsu yang diharapkan oleh manusia, yaitu nafsu yang cenderung mengajak manusia untuk menyempurnakan dirinya kepada kebaikan. Nafsu mutmainnah terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridhoinya. Ini nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu yang mengajak kepada manusia untuk selalu menyempurnakan dirinya agar semakin dekat dengan Tuhannya. Maka nafsu inilah yang diharapkan ada dan mendominasi kehidupan umat manusia. Adapun dalil tentang nafsu diantaranya adalah Quran surat An-Nazi'at ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang khafa, takut kepada kebesaran Tuhannya. Khafa maqama rabbih, takut kepada kebesaran Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri atau keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini dalil tentang hawa nafsu. Perhatikan kalimat wa nahan nafsa 'anil hawa. Inilah yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan hawa nafsu. Nafsa, nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsu. Jadi orang yang takut terhadap makam Rabbnya, terhadap kebesaran Tuhannya, dan menahan diri mereka dari hawa nafsunya. Tadi itu nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah. Maka bagi mereka nanti adalah surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi siapapun yang bisa menahan
diri dari nafsu-nafsu yang buruk, maka ia dijanjikan surga sebagai tempat tinggalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalil selanjutnya tentang nafsu adalah hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum manil muslim?" Tidakkah kalian ingin aku beritahukan siapa itu muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang menjadikan muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Wal mu'minu, dan orang mukmin adalah man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, adalah orang yang menjadikan manusia lainnya merasa diri dan hartanya aman. Wal muhajiru, lalu siapa orang yang hijrah itu? Man hajar khotoya wal dunuba, orang yang hijrah, orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Wal mujahidu, lalu siapa sebetulnya yang disebut dengan mujahid itu? Man jahada nafsahu fi ta'atillah, adalah orang yang bersungguh-sungguh terhadap dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dengan tegas menjelaskan kepada kita tentang pengendalian hawa nafsu kita agar menjadi lebih baik dari nafsul ammarah, nafsul lawama menjadi nafsul mutmainnah. Bagaimana agar kita menjadi sosok yang menjaga lisan dan tangan kita sehingga muslim lain terhindar dari keburukan tangan dan lidah kita. Bagaimana kita menjadi sosok yang mampu menahan diri kita sehingga kita tidak berbuat kerusakan terhadap harta dan diri orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman berada di dekat kita, berdampingan dengan kita. Hadis ini juga mengajarkan bagaimana kita menjadi sosok yang mampu hijrah, mampu pindah dari kesalahan dan dosa. Bahkan hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang jihad, orang yang bersungguh-sungguh terhadap diri kita sendiri dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil-dalil tentang nafsu. Berikutnya adalah akal. Kata akal berasal dari al-aqlu, yang merupakan bentuk masdar dari kata aqala, ya'qilu aqla, yang bermakna fahima wa tadabbar, paham, tahu, mengerti, dan memikirkan, menimbang. Oleh karena itu kata al-aql sebagai masdar dari aqal memiliki arti kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Secara etimologi, akal berartikan al-imsak, menahan, ar-ribat, ikatan, al-hajar, menahan, an-nahyu, melarang, dan al-man'u, mencegah. Secara istilah, akal adalah sesuatu yang halus, latifah, yang memiliki daya kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Dalam pembahasan tasawuf, ada sesuatu yang unik, di mana kemampuan untuk fahima wa tadabbar itu dilakukan oleh akal, yang mana akal itu sendiri sebetulnya adalah qalb. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dalil. Di antaranya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka
tidak berjalan di muka bumi, lalu kemudian menjadikan hati mereka sebagai sarana untuk ya'kilun, untuk fahima wa tadabbaro, untuk berpikir. Jadi kita berpikir dengan qalb. Artinya akal ini sesungguhnya berada dalam qalb. Begitu juga dalam Quran surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya dalam kejadian itu. Maksudnya kejadian ini menjelaskan tentang sebuah kejadian yang dahsyat di mana Allah membinasakan kaum-kaum yang sangat besar. Maka proses itu, kejadian itu, fi dzalika la dzikra, tentu merupakan peringatan liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki qalb, akal. Qalb diterjemahkan dengan akal. Di sini menunjukkan betapa besar keterikatan antara akala ya'kilu, proses berpikir, dengan qalb, dengan hati, dalam konteks tasawuf. Nah, ini sepintas tentang akal. Yang terakhir adalah qalb. Qalb secara bahasa artinya membalik. Dalam konteks ini, hati disebut dengan qalb karena sifatnya hati yang selalu berubah-ubah. Terkadang sedih, gembira, sebentar senang, lalu benci, dan seterusnya. Qalb juga disebut hati. Hati memiliki dua pengertian. Hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang imateri. Hati dalam arti daging ini menjadi pembahasan biologi, sementara hati yang sifatnya imateri inilah yang menjadi pembahasan tasawuf. Hati halus yang merupakan hakikat manusia. Hati dalam bentuk inilah yang mampu mengenali diri sendiri dan menjadi subjek perintah dan larangan, khitab, disiksa, dicela, dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang qalb. Di antaranya adalah Quran surat Muhammad ayat 16 dan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Perhatikan Quran surat Muhammad ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum mayastami'u ilaika. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengar kepada engkau Muhammad, mendengarkan pembicaraanmu Muhammad. Hatta idza kharaju min 'indik. Tetapi apabila mereka keluar, mereka sudah tidak ada lagi di sampingmu. Qalu lilladzina utul ilma. Mereka berkata kepada orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, maksudnya para sahabat, madza qala anifan. Apa yang dikatakan oleh Muhammad barusan? Nah, tipikal orang seperti ini kata Allah, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hatinya, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan kata taba'allahu ala qulubihim. Ada kata qalb di sana. Jadi mereka adalah orang yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat mudghah, segumpal daging.
idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu benar, maka benarlah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah jasad secara keseluruhan. Ala, ingatlah, wahyal kalab, itu adalah hati. Hadis ini sebetulnya menjelaskan secara tersurat, menjelaskan tentang hati dalam arti fisik, hati yang dibahas dalam ilmu biologi. Tetapi secara tidak langsung, sesungguhnya hadis ini juga menghubungkan antara hati fisik, hati yang terlihat, dengan hati imateri. Hati dalam bentuk fisik memiliki manfaat, memiliki fungsi. Di antaranya adalah untuk menetralkan racun misalnya. Jadi hati memiliki fungsi yang sangat urgen bagi tubuh. Misalnya juga hati bisa menghasilkan protein. Bahkan juga bisa membantu proses pencernaan. Sehingga keberadaan hati fisik ini sangat urgen juga bagi tubuh. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak hanya hendak membahas tentang hati secara fisik ini, tetapi juga membahas hati imateri. Bahwa jika hati imateri sudah sakit, maka sakitlah secara keseluruhan jasmani dan rohani kita. Bisa dibayangkan jika seseorang sudah hatinya tidak takut lagi kepada Allah sehingga menghalalkan yang haram, maka apapun yang tidak baik bagi tubuhnya, Allah sudah mengharamkan dirinya, ia akan tetap memakannya. Maka apa yang terjadi? Akan datang banyak penyakit dalam dirinya. Inilah diantaranya fungsi hati, baik secara fisik ataupun imateri. Artinya bahwa hati ini harus dijaga, baik hati yang terlihat ataupun hati yang tidak terlihat, atau hati dalam konteks tasawuf. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang fitrah, nafsu, akal, dan qalb. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan manfaat dari pembahasan ini, juga memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.